Hai semua, kembali lagi bersama aku Cici Vindir. Nah, di video aku kali ini aku nggak nge-review barang lagi, tapi aku mau sedikit cerita tentang kelahiran anak keduaku, Elona. Jadi sedikit cerita, kalau cerita kelahiran anak pertama udah ada ya di video aku. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa tonton video aku tentang cerita kelahiran anak pertamaku. Terus ini kelahiran anak kedua, aku juga mau sedikit cerita. Jadi kalau orang-orang pada bilang ya kalau anak kedua itu nanti pasti lebih cepat keluarnya karena udah ada jalan lahirnya. Kadang kan sering ya kita dengar orang pada ngomong seperti itu. Nah, ini aku coba mau cerita pengalamanku melahirkan anak keduaku. Jadi tonton videoku sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channel aku. Jangan lupa buat di like. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh ya tulis di kolom komentar. Nanti aku pasti balas, oke? Jadi kalau anak kedua aku ini, dia ini maju seminggu dari HPL. Jadi kalau misalnya ada new mom yang lagi persiapan mau melahirkan, mungkin sedikit cerita dari aku ini bisa membantu ya. Jadi HPL itu nggak bisa dijadiin patokan ya, pasti anak itu lahir di tanggal itu. Kita juga harus jaga-jaga. Misalkan tiba-tiba udah ada tanda-tanda melahirkan itu, nah kita udah harus waspada. Nah, kalau anak keduaku ini, tanda-tanda pertamanya aku ngerasain kayak nyeri di perut. Kalau anak pertamaku itu pecah ketuban dulu, jadi ternyata beda ya. Aku kira juga melahirkan kedua pun pecah ketuban dulu, ternyata kalau Elona ini dari pagi itu, jadi kayak aku udah ngerasain perut itu tuh nyeri seperti mau mens. Terus pertama sih masih sekitar setengah jam, terus tiba-tiba dia berhenti tuh nyerinya. Terus nanti setengah jam lagi kerasa lagi nyeri, kemudian berhenti, terus nanti kerasa lagi nyeri. Tapi kan sudah kayak atau ini tanda-tanda yang melahirkan, tapi waktu itu aku masih yang mungkin belum ya, jadi kayak masih belum ngeh gitu loh. Nah, terus ternyata sampai siang tuh nyeri itu tuh masih aja datang. Jadi ya udahlah, aku sama suami langsung ke rumah sakit karena dari yang pertamanya cuma setengah jam kerasa nyeri hilang, terus kok sekitar 20 menit, setiap 20 menit nyeri itu datang hilang. Nah, ternyata sampai di rumah sakit itu sekitar pukul 12:30 siang. Nah, itu dicek sudah pembukaan 3. Nah, jadi buat para mami-mami yang misalnya sudah ngerasain ada perut nyeri dan nyeri itu sudah hilang muncul, mungkin harus segera waspada ya. Lebih baik kita langsung cepat-cepat ke rumah sakit biar misalnya memang sudah waktunya untuk melahirkan, kita bisa dapat penanganan yang lebih cepat kan. Nah, udah tuh kan 12:30 udah bukaan 3. Nah, aku kan selama ini orang-orang pada bilang kan kalau anak kedua itu pasti lebih cepat dari anak pertama. Nah, anak pertamaku itu dari aku pecah ketuban 12,5 jam baru bisa lahir ya si anak pertamaku. Nah, ternyata aku kira kan anak kedua ini, aku udah bukaan 3 nih, jam 12:30 siang. Mungkin sekitar jam 6, jam 7 malam ya aku mikir udah lahir nih anak keduaku. Tapi ternyata kok sama ya, kalau aku jaraknya berarti hampir 12 jam ya, karena bukaan 3 aja 12:30, anak kedua aku lahir itu jam 12:30 malam. Nah, berarti kan udah hampir 12 jam sendiri kan itu. Padahal rasa nyerinya pun juga udah kerasanya dari pagi. Jadi tapi mungkin bisa beda-beda juga ya. Sekali lagi aku ini bukan dokter juga, cuma sedikit cerita dan sharing aja sih kalau yang aku rasain di kelahiran anak kedua aku tuh seperti ini. Jadi nggak bisa matok juga sih aku lahiran anak kedua lebih cepet. Ternyata kalau aku pribadi aku ngalamin sama aja lama. Anak pertamaku 12,5 jam dari aku pecah ketuban. Yang anak keduaku ini dari 12:30 aku bukaan 3 sampai akhirnya lahir anak kedua itu ternyata jam 12 malam. Oke, terus pesen buat para mami-mami ini, mungkin ada yang mau sedang persiapan melahirkan ya, mungkin dengan banyak bergerak mungkin juga bisa loh mempercepat pembukaan. Kalau aku sih emang karena udah ngerasain sakit banget perut, jadi emang nggak begitu banyak gerak. Jadi atau itu juga mungkin ya penyebab aku jaraknya lama ya, dari pembukaan 3 hingga lahiran itu hampir 12 jam sendiri. Mungkin karena aku
aku kan berbaring terus ya di ranjang atau mungkin itu sih salah satu penyebab. Kalau kata orang sih emang harus banyakin gerak nih, jadi bukaannya cepet. Nah mungkin itu bisa Mami lakuin kalau misalnya ada yang mau persiapan melahirkan. Terus jauh-jauh hari kalau menurut aku juga aku udah lakuin sih, mulai trimester ketiga itu perbanyak konsumsi air kelapa muda. Itu juga konon katanya kan bisa membuat bayinya bersih. Terus nggak lupa juga yang pasti harus selalu makan makanan yang bergizi. Dan mulai trimester 3 biasanya dikasih minyak ikan juga kan untuk pertumbuhan otak si bayi. Nah terus tetap ya, namanya melahirkan itu inti dari semuanya kita itu berdoa, pasrah, minta yang terbaik sama yang di atas. Dan jangan lupa untuk mengatur pernafasan ya. Seringkali dibilang itu, kemarin waktu aku melahirkan anak keduaku, tarik nafas yang dalam terus dikeluarin lewat mulut. Nah itu juga bisa sedikit mengurangi rasa nyeri saat ngerasain pembukaan kontraksi itu loh Mam. Jadi ya emang rasanya emang sakit banget, tapi memang ngalihin rasa sakitnya itu dengan tarik nafas yang dalam, dikeluarin pelan lewat mulut. Sering yang dilakuin cuma itu aja sih emang yang untuk ngalihin rasa sakitnya, dan untuk membuat si bayi dalam perut kita pun juga tetap tersuplai oksigennya. Oh iya, kan dari aku pembukaan 3 jam setengah 1, kemudian setengah 12 malam itu baru aku ngerasain pecah ketuban. Nah bedanya kalau di anak pertamaku itu pecah ketuban dulu, terus itu kan pecah ketuban tuh anak pertamaku, pecah ketuban sekitar jam setengah 2 dini hari, terus mulai ngerasain kontraksi itu jam-jam 7 pagi. Nah kalau yang anak kedua ini justru malah kebalikannya, kontraksi dulu, udah bukaan 3 ya itu tadi, jam setengah 1, terus setengah 12 malam baru pecah ketuban. Nah tapi memang proses ketika udah pecah ketuban itu emang cepet sih. Anakku yang kedua lahirnya cuma selang 45 menit terus lahirlah anak kedua aku, si Elona. Iya, jangan lupa juga ya Mam untuk selalu konsumsi tablet tambah darah, karena itu penting banget selain untuk kita dan juga untuk bayi kita. Dan kalau waktu melahirkan kan pasti kita ngeluarin banyak darah kan, jadi jangan pernah lupa untuk konsumsi tablet tambah darah selama masa kehamilan. Dan kalau ketika aku kemarin melahirkan anak kedua aku sih, emang nafsu makan kan berkurang, tapi namanya kita lagi melahirkan. Oh iya, aku melahirkannya normal ya ini. Kan butuh banyak tenaga nih. Nah, menyiasatinya mungkin dengan minum air putih. Kalau enggak minum Pocari Sweat untuk ganti cairan tubuh yang hilang kan otomatis berkeringat, nangis-nangis gitu kan ya. Jadi tetap harus ada makanan atau minuman juga yang masuk ke tubuh kita biar kita pun juga tetap kuat ya. Nah, kalau misalnya emang nggak ada nafsu makan tapi tetap harus makan, mungkin bisa ya kalian konsumsi coklat. Kalau aku sih konsumsinya coklat ya, karena mau makan pun juga udah nggak selera ya, tapi cuma minum-minum doang. Terus makanannya ya aku akalin dengan makan coklat itu. Coklat kan ya lumayan lah ya kalorinya, lumayan kasih kekuatan juga buat tubuh kita. Nah oke, sekian cerita dari aku hari ini. Next, kira-kira review atau cerita lagi tungguin ya di video aku selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton video aku sampai selesai. Buat yang belum like, jangan lupa di like dulu ya videoku. Jangan lupa subscribe juga kalau kalian belum subscribe. Dan yang pasti kalau misalnya ada pertanyaan nih, kalian bisa ya tulis di kolom komentar dan nanti pasti aku balas. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.